Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi atau yang kita kenal sebagai pemilu merupakan ajang tahunan yang itu dilakukan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Pesta demokrasi ini kemudian digunakan oleh partai politik dan politisi kita untuk menggali dukungan. Di dalam momentum ini mereka juga ingin untuk meraup suara sebesar-besarnya karena voters atau rakyat adalah target mereka. Namun bagaimana jika pesta demokrasi kita saat ini hanya digunakan sebagai upaya untuk pendekatan para wakil rakyat ini, para politisi ini? Toh mereka hanya dekat kepada kita di saat momentum-momentum ini saja. Apakah kita hanya akan dengan cuma-cuma memberikan suara kita kepada mereka tanpa kenal dekat dengan figur dan sosok mereka yang hanya melihat dari kendaraan politiknya saja? Di samping itu, kita sebagai rakyat juga sering melihat bagaimana partai politik ini sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tingkat kepercayaan terendah di antara lembaga politik lain yang ada di Indonesia. Partai politik seringkali mengalami perpecahan, konflik, baik internal maupun eksternal dengan pertarungan kepentingan mereka yang mengakibatkan kepentingan sesungguhnya atau perjuangan sesungguhnya yang diutamakan adalah kepentingan rakyat itu menjadi terabaikan karena partai politik saat ini hanya digunakan sebagai kendaraan politik untuk meraup kekuasaan, untuk melanggengkan kepentingan, untuk melanggengkan kepercayaan yang dimiliki oleh elit partai di dalamnya. Selamat datang di Ngaji Politik. Di sini kita akan membahas mengenai konstelasi dan perpecahan partai politik di Indonesia. Selamat datang Mas Tirta. Oke, selamat datang. Terima kasih Mas Os atas kesempatannya. Ini di kesempatan yang luar biasa sekali ya. Karena di tahun 2022 akhir, menjelang 2023, tepat sekali sudah mulai ada yang panas nih gitu. Iklim perpolitikan yang ada di Indonesia, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Karena tinggal beberapa hari lagi nih Mas Os, kita mau menghelat ya, ataupun mau mengikuti gelaran pesta demokrasi yang notabene itu melibatkan semua masyarakat ya yang ada di Indonesia. Dan beberapa tokoh ini mungkin sudah mulai ada yang menampakkan diri, sudah mulai ada yang membranding diri mereka, dan juga partai politik gitu. Menarik ini Mas Osa, terima kasih atas kesempatannya saya diundang di kesempatan kali ini. Oke. Bersama saya saat ini sudah ada Mas Tirta Panduwinata sebagai sahabat saya dan teman seperjuangan saya dalam memperjuangkan tentang demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Oke, siap. Merupakan putra daerah Wonosobo juga ini. Saya Fairuzan Zaman Hasani sebagai host Ngaji Politik. Di sini kita akan memulai ini Mas Tirta. Jadi kan memang bursa pemilu khususnya bursa capres ini kan saat ini sudah mulai menggaung ya. Iya. Walaupun mungkin di apa namanya di atas atau di dalam media kita seringkali isu-isu ini juga tersingkirkan dengan isu-isu yang memang lebih lebih penting seperti bencana di Cianjur kemarin dan sebagainya. Itu kan memang lebih krusial. Tapi seiring berjalannya waktu ini tuh terus muncul. Bahkan lembaga survei kita baik itu yang kredibel dalam tanda kutip ya, yang objektif dalam tanda kutip itu setiap bulan selalu ini dia tuh selalu mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon presiden kita dan di situ muncul 3 nama ini yang sangat kuat. Siapa aja itu Mas Osa? Kalau 3 nama yang paling kuat yang sering duduk di podium atas di dalam survei kita itu yang pertama ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Prabowo Subianto, kemudian ada Anies Baswedan juga di situ. Nah, 3 nama itu. Nah, kita nanti juga akan membahas tidak asing ya itu ya. Itu merupakan nama-nama yang tidak asing itu Mas. Karena memang apalagi Pak Prabowo sendiri kan sudah ikut dalam malam melintang lah dalam bursa percapresan. Bahkan 3 kali dia ya. ikut sebagai calon presiden. Nah, saat itu tapi yang pertama dia sebagai calon wakil presiden iya, Nah, kita akan membahas kesana tapi sebelum itu. Jadi sosok-sosok yang muncul di lapangan saat ini, 3 tokoh tadi dan tokoh-tokoh lainnya itu merupakan sosok yang mau tidak mau harus kita akui adalah kader atau hasil dari partai politik itu sendiri. Betul. Nah, memang saat ini Indonesia itu memiliki sistem yang di situ tidak memungkinkan calon independen untuk maju ke dalam misal bursa capres bahkan seperti itu. Memang mau tidak mau dengan sistem presidensial threshold kita yang dimana 20% suara di DPR itu akan mengkerucutkan nama-nama yang itu saja Mas. Oke. Nah, nama-namanya itu saja. Kita sebagai rakyat itu mungkin kadang-kali kita bosan dan sebagainya, tapi memang itulah konstitusi kita. Memang
konstitusi yang memang sebenarnya ingin untuk menjaring seluruh rakyat kita, tapi memang seperti itulah konstitusi aturannya, sehingga hanya nama-nama itu saja yang muncul. Cuma kita membahas itu nanti, Mas. Jadi nama-nama itu muncul adalah berasal dari partai politik. Dari partai politik, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang partai politik ini, Mas Tirta, menurut Mas Tirta sendiri, bagaimana kiprah partai politik di Indonesia saat ini? Apakah partai politik kita saat ini telah menunjukkan legitimasi yang kuat? Satu, yang kedua, apakah sudah membangun citra yang baik dan menunjukkan progresivitas bahwa cita-cita mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan menyaring aspirasi rakyat ini sudah terwujud seperti itu? Kalau Mas Tirta sendiri, kalau itu bagaimana? Oke, terima kasih Mas Osa. Jadi kita akan membahas mengenai partai politik, namun sebenarnya seharusnya itu saya yang bertanya ya, karena rekan saya ini Mas Osa itu dari DPP ya, UGM, dan untuk urusan politik, terutama perpartaian di sini juga Mas Osa tidak kalah ini pengetahuannya. Jadi nanti mungkin malah saya yang tanya banyak Mas Osa. Nah, ini kan kita tanya jawab ini. Oke, siap. Kalau dialektika di sini. Betul. Terima kasih Mas Osa kesempatannya. Jadi benar sekali. Pada dasarnya secara hakikat partai politik itu adalah sebuah motor ya, motor penggerak masyarakat dalam hal ini dalam kancah politik gitu. Ya mungkin ini membedakan antara partai politik dengan organisasi yang lain, walaupun sama-sama bentuknya organisasi. Di situ perkumpulan, ada manusia yang ibaratnya lebih dari satu lah ya, ibaratnya kan untuk membentuk suatu organisasi. Namun kenapa? Apa bedanya antara partai politik dengan organisasi pada umumnya ataupun organisasi masyarakat? Yaitu ada pada fungsinya. Kalau misalkan organisasi masyarakat itu kebanyakan bergerak di bidang sosial misalnya, bidang kemasyarakatan lah. Tapi mereka tidak memiliki legitimasi menuju ke politik di situ. Pusaran sistem politik. Makanya mereka, ataupun kita secara sistem itu menggunakan partai politik. Ada suatu organisasi tersendiri yang khusus menangani hal itu. Partai politik itu sendiri. Mengenai fungsinya secara idealnya seperti itu, kita juga perlu lihat ya, bahwasanya berdasarkan hasil-hasil kajian, tadi sudah disebutkan juga sama Mas Osa di awal mengenai kelembagaannya. Bahwasanya partai politik itu kita tidak bisa menampik kenyataan mereka menjadi lembaga yang notabene itu paling rendah kepercayaannya dari masyarakat. Tingkat kepercayaannya dari masyarakat itu yang paling rendah. Padahal ini menjadi ironi ya di negara yang demokrasi, di mana partai politik itu menjadi salah satu aktor utama di situ untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam kancah politik. Akan tetapi yang menjadi menarik, ada gap di situ Mas Osa, antara political will dan juga society will. Ada suatu gap di situ yang menyebabkan kenapa masyarakat itu sudah tidak percaya lagi, ataupun sebagian masyarakat ya tidak percaya pada partai politik yang seharusnya itu bisa disalurkan melalui partai politik. Adanya gap tersebut yang ini saya sayangkan ya, ataupun kita bersama-sama sayangkan, belum bisa dibenahi oleh partai politik itu sendiri. Sebagai contoh, partai politik itu sering sekali muncul ataupun muncul secara intensif di tengah masyarakat yang non kader ya. Itu ketika kapan Mas Osa, saya tanya? Ketika mau pemilu saja. Padahal sebenarnya partai politik itu melakukan penjaringan, bukan penjaringan, akan tetapi pendidikan politik ya. Iya, memiliki misi itu. Iya, dan itu bukan hanya ketika mau pemilu ya. Itu dilakukan berkesinambungan. Akan tetapi karena mungkin saya tidak tahu ya keterbatasan mereka yang selaku para politisi yang ada di atas, mereka belum bisa mengoptimalkan hal tersebut. Dan ditambah lagi dengan adanya suatu fenomena budaya transaksional itu. Politik transaksional. Iya. Itu ibaratnya tuh seperti politik yang instan, teman-teman semuanya. Maksudnya gini, kebanyakan partai politik ya yang ada di Indonesia itu mereka tidak melakukan pendidikan politik ataupun tidak menanam pohonnya. Akan tetapi mereka hanya menyewa pohon itu ibaratnya. Menyewa pohon. Nyetek, ngerti dari bahasanya itu kayak. Hanya melalui sistem yang instan seperti itu, dan kemudian mengambil yang sudah jadi gitu. Mengambil yang sudah jadi, dan bagaimana caranya secepatnya itu bisa mengambil buahnya di situ. Akan tetapi penanamannya di dalamnya ada pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat di situ nggak ada. Makanya sampai sejauh ini ada beberapa buku, yaitu salah satunya adalah buku Partai Advokasi di situ Mas Osa. Ada kesulitan dari partai politik untuk mengalahkan ataupun memperkuat dirinya, di mana partai politik itu gimana caranya supaya lebih berharga daripada uang. Artinya secara legitimasi belum ada nih partai politik yang mereka itu ya bisa mengalahkan kuasa uang itu sendiri. Semua walaupun partai politik yang besar sekalipun itu bisa berpotensi tumbang ketika partai politik yang lawannya yang menjadi lawannya itu menggunakan uang. Maka dari itu masyarakat ini juga memiliki hubungan yang dialektis nih sama partai politik yang notabene apabila kita lihat secara umum juga saya pikir belum terlalu optimal sih secara legitimasi gitu. Jabatannya. Betul. Ya, sangat disayangkan ya Mas Tirta tadi disampaikan bagaimana partai di Indonesia ini pada khususnya itu memang
sangat rawan terjadi intrik politik di dalamnya, karena memang disitulah politik itu bekerja ya, bagaimana kepentingan itu diajukan di situ. Cuma kepentingan yang diajukan itu seringkali mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya, bukan kemaslahatan pada umumnya gitu. Oke. Nah terus gini Mas, partai kita di sini kan juga mungkin menambahkan dari Mas Tirta tadi ya, bagaimana politik transaksional itu terjadi, money politik gitu. Dan itu tuh tidak hanya terjadi ketika pileg, pilkada kayak gitu, dan mungkin di situ ada pilpres ya, itu pasti menggunakan lah semacam seperti itu dan sejenisnya ya. Tidak hanya mungkin berupa uang, itu bisa berupa barang. Iya, karena money politik itu kan bukan hanya tentang uang tadi, benar sekali, bisa melalui yang menjanjikan proyek gitu. Menjanjikan seperti kontrak politik, kayak saya akan membangunkan jalan di sini, tol di sini, membangunkan bendungan dan sebagainya. Tapi dalam konteks sudah ya mungkin ya sudah dibangunkan dan sebagainya, itu termasuk money politik juga. Jadi itu juga termasuk salah satu transaksional dalam politik gitu. Terus partai yang digadang-gadang menjadi pilar demokrasi kita itu ternyata secara kinerja tadi sudah disebutkan belum maksimal. Bahkan itu rakyat juga sudah melihat ini, partai itu cuma ingin bagaimana mereka itu bisa melakukan kekuasaannya gitu. Dan kemudian kalau kita melihat bagaimana contoh partai-partai besar di dunia, kita dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia, ini ada perbedaan yang sangat mencolok gitu Bang. Khususnya di Inggris kayak gitu ya. Di Inggris sebagai negara yang menjadi tujuan atau bukan tinjauan atau di situ bagaimana partai itu bekerja benar-benar secara ideologi itu kuat dan mapan, itu kelihatan bagaimana partai buruh di sana dan juga partai republik di sana ya, itu bergerak dengan sesuai dengan kebijakan masing-masing dan benar-benar mengandalkan ideologi masing-masing. Nilai ya. Benar-benar nilai yang dipertaruhkan di situ. Bahkan ketika partai yang ada di pemerintahan, entah itu buruh atau republik di sana, itu mengajukan satu program, misal di situ ingin meningkatkan gaji buruh, program yang menentang peningkatannya juga memiliki counter yang sangat positif di situ, karena memang perdebatan di sana juga parlementernya sangat baik sekali gitu. Kemudian ini berbicara ke dalam perpecahannya ini. Perpecahan. Saya ada pertanyaan Mas Osa. Boleh. Oke, sebelum kita ke perpecahan ya, karena ada satu aspek nih. Tadi kan kita membicarakan tentang capres juga tentang capres, terus kemudian ada beberapa aktor yang muncul di situ ya, mungkin aktornya nama-nama itu saja dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah nama-nama yang disukai oleh partai politik. Gitu. Nah, kalau misalkan menurut Mas Osa sendiri, dengan adanya perkembangan dinamika partai politik yang seperti itu, terus ditambah lagi kan ada fenomena relawan nih dari kurang lebih tahun-tahun berapa? 2014 lah. Itu mulai booming kan relawan Jokowi JK saat itu, ataupun sebelum itu ada kan, tetapi secara relawan itu kan yang paling dikenal itu fenomenalnya mulai dari situ. Tapi relawan itu tidak memiliki kewenangan legitimasi untuk mengusung calon presiden, karena mereka bukan partai kan. Berarti seperti itu. Jadi sebesar apapun relawan, kalau misalkan mereka tidak berafiliasi dengan partai politik, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencalonan presiden seperti itu. Nah, kalau misalkan menurut Mas Osa sendiri nih, di dalam partai politik, pandangan masyarakat ya, memandang dalam menyikapi partai politik ataupun dalam memandang partai politik, mereka kebanyakan itu berdasarkan figur atau berdasarkan partainya, Mas Osa? Nilai-nilai di partai politik itu apa saja, terus yang sekiranya itu menarik perhatian masyarakat? Oke, makasih Mas Tirta pertanyaannya ya. Itu mungkin menjadi salah satu indikator bagaimana kualitas partai di situ. Tentang penilaian masyarakat, penilaian publik terhadap partainya kayak gitu. Apakah sudah benar-benar berbasis figur atau berbasis kualitas dari kader-kader dalam partainya, atau memang hanya dilihat secara luarnya lewat ideologi gitu. Nah, ini saya bisa menjawab seperti itu, tapi bisa membaginya ke dalam dua fase ini, Mas. Ada dua fase. Jadi memang mungkin di situ ada pra-reformasi dan pasca reformasi kayak gitu. Kalau pra-reformasi, kita dulu kenal pemilu pertama di tahun 1965 kalau tidak salah ya saat itu, atau 1955 ya. 55 sudah ada pemilu. Iya, berarti 55 itu sebagai pemilu pertama. Di situ bagaimana partai di Indonesia itu pembelahan ideologinya itu sangat jelas sekali gitu. Di saat itu ada partai NU, kemudian ada PKI di situ, kemudian juga ada di situ Masyumi. Kemudian satunya PNI ya. Itu partai yang jelas-jelas garis ideologinya itu berbeda satu sama lainnya gitu. Bagaimana Masyumi mewakilkan kalangan Islam modernis saat itu, kemudian bagaimana NU lebih ke kalangan pesantren dan Islam tradisional, kemudian PNI ke kalangan nasional kaum nasionalis seperti itu, yang masih mempertahankan
nilai yang diusung lah sama Soekarno saat itu. Kemudian yang satunya lagi ada tadi apa? PKI yang sangat jelas lah itu aliran komunisnya. Saat itu benar-benar memang rakyat memilih berdasarkan ideologi mereka. Bahkan itu dirasakan hingga ke ranah masyarakat grassroots, akar rumputnya itu. Karena kan memang partai itu kan di dalam kepengurusannya sebenarnya partai itu ada 3 wajah. Dalam satu tulisan kan ada tentang 3 wajah partai politik. Ada partai on grassroots, partai di akar rumput, kemudian partai in political parties atau partai di dalam kepengurusan partai politiknya sendiri, dan partai in government kayak gitu. In local government, di dalam office atau pemerintahannya. Jadi memang kader partai yang sudah menjabat di pemerintahan. Kan sebenarnya ada 3 wajah. Nah, ketika kita menjadi grassroots, masyarakat grassroots akar rumput, mereka akan cenderung menggunakan bukan lebih ke figurnya, Mas. Tapi menurut saya ini adalah mobilisasi ideologi ketika kita berbicara di pra-reformasi. Tapi kalau pasca reformasi saat ini, itu tergantung masyarakatnya, Mas. Ketika masyarakat memiliki edukasi politik yang baik, dia akan cenderung untuk melihat bagaimana sih kiprah dari kader-kader partai ini kayak gitu. Nah, cuma kebanyakan masyarakat kan saat ini sudah merasa dikecewakan dengan kinerja partai politik, sehingga mereka cenderung untuk kadang apatis, bahkan di situ memilih sikap sampai ke golput dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya mereka untuk memilihnya cenderung untuk tidak memilih itu, bahkan dikecewakan dengan pilihannya, sehingga rasionalitas itu mati saat itu. Tetapi kalau dia memiliki pendidikan politik yang kuat, memiliki basis kepercayaan yang baik kayak gitu, mereka bisa mempercayakan amanah itu kepada kader-kader partai yang memang menurut mereka bagus. Kan memang bisa dilihat kader ini kan sudah berproses lama kayak gitu. Nah itu seperti itu, Mas. Nah kalau yang kader partai yang duduk di dalam local government, di dalam pemerintahan, contohnya gini, saya mungkin mau tanya Mas Dita, kira-kira Pak Jokowi ini statusnya presiden Indonesia saja atau juga kader PDI? Kader, presiden sekaligus kader dari partai PDI. Kayak gitu. Pak Ganjar? Sama, gubernur sekaligus yang merupakan kader dari partai. Jadi mereka di partai itu ada kader yang ditugaskan oleh partai politik untuk menjalankan amanah sebagai Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, Pak Jokowi sebagai presiden kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya masih ada kepentingan partai di situ, atau partai itu menitipkan misi kayak gitu. Tolong di dalam Jawa Tengah ini apa yang ingin dibangun oleh PDI, tolong diselenggarakan lewat tugas kamu sebagai pemerintahannya kayak gitu. Nah itu seperti itu sebenarnya partai itu memiliki 3 wajah. Jadi bukan hanya kita kan yang selama ini mengenalkan cuma di kayak ketua umum partainya dan pengurus partai DPP-nya kayak gitu. Secara umum. Terus kita menampik kesimpulan bahwa orang-orang yang sudah menjabat yang mereka adalah kader partai itu bukan partai politik lagi, yang sebenarnya merupakan mereka juga cerminan wajah parpolnya. Soalnya ini nyambung juga Mas Osa dengan tadi tingkat kepercayaan masyarakat yang notabene cenderung turun, terus kemudian ada fenomena relawan juga. Karena basisnya itu antara relawan dan partai politik sama, bergeraknya mereka secara will itu ada di politik, tapi ruang lingkupnya mereka beda, Mas Osa. Beda. Kalau misalkan yang partai politik mereka bisa by sistem di situ. Ada melalui sistem yang ada. Terus kemudian ada ideologi yang ada di situ. Nilai-nilai berbasis ideologi dan sebagainya. Sementara kondisi status quo saat ini dengan sistem partai politik seperti itu ternyata riset juga kan tadi sudah disebutkan itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaannya itu kurang. Maka dari itu timbullah gelombang relawan-relawan tuh di situ yang mereka bukan hanya semata-mata memperhatikan ideologi saja, bukan hanya semata-mata mempertimbangkan aspek sistem dalam partai politik, akan tetapi mereka sudah bebas orangnya kan, sudah mengenal figurnya. Jadi mereka terlepas dari sistem partai politik yang ada, entah itu berjalan baik ataupun buruk ya. Tapi kan kalau misalkan berjalan baik harusnya mereka bisa terakomodir. Kenapa ini bisa pecah menjadi koalisi, bisa pecah menjadi relawan dan tidak tergabung dalam partai politik itu kan karena ada sesuatu yang mereka gelisahkan dari partai politik. Makanya mereka pengen secara independen disitu melalui relawan, dan mereka biasanya basisnya itu melalui persen-persen itu sendiri, Mas. Dan tapi itu menarik. Sekuat-kuatnya relawan kan tidak bisa mengusung calon mau mengajukan calon dari kalangan relawan mereka kan nggak bisa. Mereka hanya sebagai kelompok penekan yang ayo saya pengen mengusulkan ini, baru bilang ke partainya kita punya dukungan, kita bisa menjamin berapa ribu suara kayak gitu dari relawannya kayak gitu. Itu kan yang dilakukan Anies kan salah satunya kan ketika pemilu DKI sebelumnya, ketika menjatuhkan Ahok kan ya relawan-relawan dari kalangan Islam kanan
itu kan menjadi kelompok pendukungnya Anies, yang mana itu kan sangat militan sebenarnya. Sangat militan sekali mereka, yang mana menurut saya saat ini juga ketika kita ngomongin ini Mas, ini menarik nih Mas, di Indonesia Mas Dita ada oposisi nggak sekarang? Ada, tetap ada menurut saya Mas Osa. Kenapa? Oke. Mungkin saya tahu di arahnya Mas Osa karena arahnya gini, pasti ini karena waktu kontestasi politik sebelumnya kan sudah terbelah tuh menjadi dua kubu Indonesia Maju dan merah putih, koalisi merah putih. Putih, ya benar. Indonesia Maju siapa? Indonesia Maju dari Jokowi Ma'ruf. Ya, merah putih. Kalau kalangan nasionalis dan Islam tradisionalis ya. Ya. Sementara kalau misalnya merah putih itu kan dari nasionalis Islam kanan. Ya. Nah, tapi sementara dari beberapa koalisi yang ini harusnya oposisi yang mereka sudah kalah di kontestasi kemarin, itu kan sudah masuk merapat ke pemerintahan. Mas saya ini kalau sudah masuk ke pemerintahan apakah masih ada oposisi itu? Nah, arahnya gitu nggak? Ya itu salah satunya mungkin. Pada Mas Dika itu gimana? Oke. Menurut saya masih tetap ada Mas Osa. Hanya saja tentang masif atau tidaknya gerakan partai oposisi tersebut gitu. Soalnya kan kita tidak bisa menampiklah kenyataan bahwasanya koalisi pemerintah saat ini tuh kuat, Mas Osa. Kuat sekali ya di situ. Kuat sekali. Dan kalau misalkan kita lihatlah partai politik yang setidaknya berseberangan dengan pemerintah yang sangat terasa, terutama dalam adalah pemerintah pusat, itu masih ada PKS misal katakanlah yang dari Islam kanan tersebut. Terus ada juga beberapa sebenarnya partai nasionalis yang mungkin ada beberapa nilai yang kurang sreg dengan pemerintahan. Ya, makanya mereka pecah lah ataupun tidak merapat ke pemerintahan dan mereka cenderung menjadi oposisi. Katakanlah mungkin di pemerintah pusat itu ada ataupun di level pusat ada Demokrat. Demokrat dan saat deklarasi Anies kemarin itu udah mulai nih ada bau-bau kan, ada bau-bau beberapa partai politik dari pemerintah itu sudah mulai ada keretakan. Udah dari Nasdem ada kan tegangan-tegangan ya, walaupun ini kan bisa dikonfirmasi lagi kan. Kalau misalkan katanya Nasdem tidak ada masalah dengan Bu Mega, tidak ada apa-apa. Politisi. Iya. Kan tetapi realitanya kan mereka di belakang saling sindir. Terus ada fenomena yang mereka tidak mau bersalaman juga antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega. Itu menandakan bahwasanya saat ini memang bisa jadi Nasdem dan juga teman-temannya itu masih ada di pemerintahan, akan tetapi dengan visi mereka ke depan ibaratnya orang mau lari itu pasti tidak ancang-ancang gitu. Masa sekarang masih fine-fine aja dan itu menjadi salah satu penguat oposisi justru Mas. Artinya masih ada itu oposisi. Saya ya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Dita, cuma di sini saya akan menggarisbawahi sedikit ada yang menurut saya masih kurang lah. Gimana gitu. Jadi terkait oposisi sendiri kan, oposisi kan artinya kubu saingan atau lawan politik dari pemerintah itu sendiri gitu. Cuma kalau di pemerintahan Jokowi periode 2 ini kan memang koalisinya sangat besar sekali. Memang dari partai-partai kuat, bahkan di situ kan PDIP satu pemenang pemilunya kan. PDIP suaranya paling banyak, kemudian nomor 2 ada Gerindra, dan ketiga ada Golkar, dan itu semua masuk ke pemerintahan. Jadi kan sangat kuat sekali. Tiga partai terbesar pemenang pemilunya itu masuk ke dalam pemerintahan, kubu pemerintahan, sehingga memang oposisi itu tidak begitu kelihatan. Cuma gini Mas, jadi ketika oposisi itu dimaknai secara mungkin secara penerapannya itu memang ada, karena memang mereka benar-benar orang yang menentang dengan kebijakan pemerintah. Mereka membuat kubu sendiri. Kalau saat itu kan ketika ada merah putih, koalisi merah putih, koalisi Indonesia Maju, kita koalisi ketiga kayak gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Karena menurut saya satu hal mungkin kan dalam lobbying itu mereka tidak diajak ke dalam kubu pemerintahan. Satu. Yang kedua mungkin mereka merasa tidak terwakilkan di situ kepentingannya terhadap kubu yang saat ini, atau merasa kurang puas gitu. Cuma kan sekuat-kuatnya oposisi sekarang kan mereka nggak bisa berdaya saing dengan kubu pemerintahan yang sangat kuat kayak gitu. Nah, cuma kalau di dalam ilmu politik itu sendiri, menurut saya ketika kita berbicara tentang kasus kontemporer saat ini di dalam koalisi pemerintahan kita, ya tidak ada oposisi yang jelas seperti itu. Belum menjadi satu kubu oposisi yang jelas pertentangannya. Abu-abu berarti masih abu-abu. Jadi kalau oposisi yang jalannya memang benar-benar oposisi itu diterapkan di sistem parlementer di Inggris contohnya Mas. Di situ mereka ketika partai buruh mengambil alih pemerintahan atau sebagai pemenang pemilu di sana, maka partai Republik itu akan membangun shadow cabinet, kayak kabinet bayangan kayak gitu. Dan itu memiliki program, misal di situ ada menteri pertahanan di dalam partai
pemerintahan, di dalam pemerintahannya mengajukan satu program kerja gitu, mereka juga punya program kerja sendiri yang akan diadukan, yang benar-benar bersaing gitu loh, dan mereka akan berlawanan di dalam sidang parlementernya, kayak berhadapan di sana sifatnya kayak debat gitu kan. Oke. Nah itu yang jelas-jelas menurut saya adalah oposisi yang mungkin garis perlawanannya sangat jelas, karena kalau saat ini tuh benar-benar gimana ya, namanya politik itu kan penuh drama ya mas. Betul. Jadi kayak saat ini mungkin mereka bilang saya tidak setuju, saya mungkin dengan kebijakan KUHP atau apalah yang tentang kekerasan seksual, ketika banyak partai di situ setuju, memang karena partai pemerintah, terus mereka nggak setuju karena saya oposisi kayak gitu, terus saya Sebatas mau itu ya? sebatas itu, terus mereka mau meninggalkan ruangan sidang dan sebagainya kan, memilih pergi kayak gitu kan, walk out di sidang itu kan menurut saya itu oposisinya di Indonesia kita tuh masih lemah banget. Dan belum mampu mencitrakan oposisi yang murni seperti yang diharapkan dari pemerintahan yang sangat demokratis. Sangat demokratis. Tapi benar juga Mas Osa, saya juga kepikiran ya, saya jadi kepikiran ini, karena kan kita ini udah masuk ke era desentralisasi ya, pasca reformasi dan sebagainya, itu yang notabene kan dari tingkat pusat sampai daerah lah, katakanlah di Wonosobo ini kan, di kabupaten atau kota, itu sudah memiliki sistemnya tersendiri, pemerintahnya tersendiri, yang itu berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dapurnya sendiri, pada seperti itu. Tetapi menyambung ke yang tadi oposisi, benar, saya jadi sepakat nih sama Mas Osa bahwasanya mungkin di pemerintahan pusat mereka saling beroposisi secara kontekstual. Akan tetapi secara level daerah itu bisa jadi beda lagi ternyata. Walaupun secara rekomendasi pencalonan kan, itu juga dari pusat kan, dari DPP kan. Akan tetapi ternyata di level provinsi lah mungkin, ataupun di kabupaten atau kota, mereka belum karuan jadi, atau selalu berseberangan di pemerintah pusat itu saling berseberangan. Misalnya PDIP sama Golkar dan tadi Gerindra di pusat itu di dalam DPR RI-nya misal katakanlah mereka satu koalisi. Tapi misal di Jateng kita bisa temukan ada PDIP yang misal di situ berseberangan dengan Golkar. Betul sekali, salah satunya itu. Dan walaupun ini komposisi antara nasionalis Nahdliyin ya kuat sekali ya, terutama di Jawa Tengah, di Wonosobo juga. Ibaratnya kita lihat dari pemerintah pusat ya, itu ada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Kuat itu mas. Kuat sekali ya, antara PDI sama PKB. PDIP, PKB kan di pusat. Provinsi juga ya. Provinsi itu ada Pak Ganjar sama Pak Yasin. Pak Yasin. Kantong-kantong suaranya kuat banget. Iya, di Wonosobo Pak Afif sama Pak Albar. Itu satu komposisi, itu kuat sekali. Walaupun itu menjadi salah satu rules utama ya, tapi yang ada di samping-sampingnya, samping kanan kirinya, yang mungkin itu dengan PKS ya, misal di pemerintah pusat mereka berseberangan. Bisa jadi nih di level daerah mereka malah jadi bestie kan. Malah jadi teman gitu. Iya, benar. Itu menarik juga sih konsep oposisi yang ada di Indonesia dengan era desentralisasi. Saya jadi sepakat sama Mas Asali. Benar Mas Ita. Nah, itu kaitannya dengan tadi ya, kita berbicara kepada konstelasi partai politik, dan tadi sudah sedikit menyinggung tentang bursa capres. Nanti di bursa capres kita akan bahas sosok-sosok itu, figur-figur di episode lainnya Mas Ita ya. Boleh. Kita akan karena agak sensitif.